Alhamdulillah, alhamdulillahi mu'ammili likashri syada'id al-mutafaddili bituhafil ni'ami wal fawaid alladhi akramana bitawjih wa ja'alna min khairi abidih. Ahmaduhu hamdan qadiyan bihaqqih dhaminan li rizqih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah kalimatan umina bihi iqrara wa asyhadu biha i'lanan wa israra wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu al-qaimu bi hujjatihi wa rasuluhu dhallu ila manhajih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas, fa ya ibadallah, ittaqullah, a'limu alsinatakum bihaqa'iqid dzikri wa dallilu asma'akum limawani'i zajri wa aniru qulubakum limasabihil fikri wa nadifu nufusakum min sifatil kibri. Wa innakum minad dunya ala rahilin ajil wa minal mauti ala qadrin fatinin samil. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Puji syukur hendaknya senantiasa kita panjatkan, kita sampaikan, kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang tidak pernah menghentikan curahan kasih sayangnya kepada semua makhluk, Zat yang dengan sengaja mengistimewakan hamba-hambanya yang di dalam hatinya terdapat nilai keimanan. Rahmat salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada pemimpin kita, uswah kita, teladan kita, beliau Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disertai harapan mudah-mudahan Allah menetapkan kita menjadi umat beliau yang senantiasa mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya hadir dalam mengarungi bahtera kehidupan ini, marilah kita senantiasa berupaya menjaga nilai ketakwaan kita, diiringi dengan berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan itu sendiri, menjalankan apa yang menjadi perintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ya jama'atul musallin al-jum'ah rahimakumullah, menjalankan apa yang menjadi perintah, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah adalah bermuara dari hati kita. Apabila hati kita menerima apa yang menjadi perintah, apa yang dilarang, maka hati kita akan mentaati. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat fa saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb." Ketahuilah bahwasanya dalam diri manusia terdapat segumpal daging yang apabila baik maka menjadi baik pula semua aktivitasnya, yang apabila jelek maka menjadi jelek pula semua perbuatannya. Inilah yang kemudian disebut dengan hati. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan hati, dan sungguh rugi orang-orang yang mengotorinya. Maka apabila hati itu baik, bersih dari beraneka ragam kotoran serta penyakit, maka otomatis membawa dampak pada setiap aktivitas kita pun pula menjadi baik. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, al-qulubu arba'atun, hati itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama adalah qalbun ajwadu fihi sirajun yusiru fadzalika qalbul mu'min, hati yang memancar dari dalamnya cahaya,
sehingga menerangi sekitarnya. Inilah hati orang yang mukmin, hati yang bercahaya, cahayanya menerangi lingkungan sekitarnya. Artinya dia membawa kemanfaatan bagi orang lain, baik dirinya, baik pula untuk orang lain. Setiap aktivitas yang dilakukan membawa dampak kebaikan bagi lingkungannya. Ini adalah hati orang-orang yang beriman. Yang kedua adalah qalbun aswadu mangkusun fadzalika qalbul kafir, yakni qalbu, hati yang hitam serta terbalik. Inilah hati orang-orang kafir, hati yang mati, hati yang tidak bisa menerima al-huda, petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, qalbun akhlaqu marbutun ala hilafihi fadzalika qalbul munafik, hati yang terbungkus kemudian terikat pada bungkusnya. Ini adalah hati orang yang munafik, hati yang tertutup karena terbungkus dan terikat. Apa yang menjadi penutup hati tidak lain dan tidak bukan adalah dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Dalam Al-Quran disebutkan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Aktivitas atau perbuatan dosa yang kita lakukan maka akan menjadi karat dalam hati kita. Hati kita menjadi kotor, hati kita menjadi keruh, yang akhirnya hati ini tertutup dengan kotoran-kotoran hati. Saat itulah hati akan sulit menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah qalbun musfahun fihi imanun wa nifaq, hati yang terbelah dua, melintang, separuh diantaranya adalah iman, separuh diantaranya adalah nifaq atau munafik, yakni hati yang orangnya terkadang melakukan ketaatan tetapi terkadang pula melakukan dosa. Sholat jamaah rutin dilakukan tetapi ghibah juga sering dilakukan, sehingga melintang dalam hatinya antara keimanan serta sifat kemunafikan. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, inna syaitana wadi'un khurtumahu ala qalbi bani adam in huwa dzakarallaha ta'ala khonasa wa inna siyallaha ta'ala iltaqama qalbahu. Sesungguhnya setan itu menaruh belalainya pada hati manusia. Ketika manusia itu ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, khonasa, maka belalai itu menjauh dari hati manusia. Wa inna siyallaha ta'ala iltaqama qalbahu. Apabila manusia itu lupa kepada Allah dan lupa, terus-menerus lupa, maka hati manusia itu akan ditelan oleh setan ini, sehingga tertutuplah hati itu, tidak bisa menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana caranya agar hati kita baik? Ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah takhalli, membersihkan hati kita dari dosa serta sifat madmumah, sifat yang tercela. Dosa yang kita lakukan menjadi kotoran. Dengan apa kita membersihkannya? Setiap ibadah adalah membersihkan dosa. Sholat yang kita lakukan membersihkan dosa. Puasa yang kita lakukan membersihkan dosa. Sedekah yang kita lakukan membersihkan dosa. Bersuci yang kita lakukan pun membersihkan dosa. Membaca Al-Quran membersihkan dosa. Semua bentuk ibadah adalah membersihkan dosa. Yang kedua, membersihkan hati dari sifat madmumah, sifat yang tercela, bakhil, ujub, riya, takabur, ghadab, syahwat, dan lain sebagainya. Tidak semua perbuatan ibadah mampu untuk membersihkan penyakit hati. Apabila ibadah mampu membersihkan penyakit hati, maka orang sholat tidak ada yang riya. Orang membaca Al-Quran tidak mungkin mempunyai sifat ujub. Membersihkan penyakit hati hanya dengan satu cara, yakni mema'rifai, mengenal apa yang dimaksud dengan riya, apa sebab-sebabnya, apa tanda-tandanya. Kemudian kita muhasabah, mengoreksi diri kita. Adakah kita mendapati dalam hati kita tanda-tanda seperti tersebut?
Hanya inilah satu-satunya cara untuk membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Setelah hati kita bersih dari dosa dan penyakit hati, tahap kedua adalah tahalli, menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji: syukur, ridho, qanaah, tahammul, ikhlas, tawadhu, tawakal, dan lain sebagainya. Bagaimana menghiasi hati dengan sifat kebajikan? Lagi-lagi dengan memakrifai, dengan memahami. Apa itu sabar? Kita pahami definisinya dan tanda-tandanya. Kita tanamkan dalam hati kita agar tanda-tanda kesabaran itu benar-benar berada dalam hati kita. Demikian pula ikhlas, ridho, qanaah, tahammul, tawakal, dan lain sebagainya. Langkah kedua apabila kita telah melakukan menghiasi hati kita dengan sifat-sifat terpuji, yang ketiga adalah tajalli, mewujudkan sifat-sifat kebajikan dalam hati kita, dalam perbuatan kita sehari-hari. Hadirin, 3 langkah inilah yang harus kita lakukan apabila kita ingin mendapatkan hati yang baik. Hendaknya kita memahami pada setiap tahapan yang kita lakukan untuk membersihkan hati, pastilah akan mengalami kesulitan, karena dunia adalah tempat ujian yang diberikan oleh Allah. Ahasiban nasu ayyatraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira setelah mereka ikrar menyatakan iman kepada Allah, kemudian aku biarkan begitu saja tanpa aku berikan ujian? Maka dunia adalah tempat kita diuji oleh Allah untuk mengetahui kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah mu'ayyidi sabirina bi'azizi nasr wa mubashiri syakirina li hamidi syukri wa muwafiqil muqtarina lil qiyami bi amri. Ahmaduhu ala ma an'ama wa usallimu li amri ala ma hakama wa adlam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi muntahadduhu sholatan daimatan bila fana'in wa la futur wa salama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas fa ya ibadallah ittaqullah innallaha amarakum bada'a fihi bi nafsihi wa tanna bi malaikatihi wa ayyabil mu'minina min ibadihi fa qala azza min qa'il innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma sholli ala malaikatikal mukarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in wa ja'alna minhum marhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafirat dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma fat alaihim wa dayya adyanihim wa ahrijhum min dhiqi sujuni ila sa'ati awtanihim wa la taj'alhum fitnatan lil zalimin wa najihim bi rahmatika minal qaumil kafirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.